Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Oktaviani. Saya dari kelas Manajemen Reguler A. Kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep jual beli menurut Islam. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu jual beli. Nah, pengertian jual beli dalam pandangan Islam sendiri menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, yang artinya ialah memiliki sesuatu harta atau uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya, yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Kemudian dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyi, syira yang arti beli, dan kata al-ba'i berarti jual. Nah, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Ada pula ulama memberikan pemahaman tentang jual beli ini, diantaranya itu ulama Hanafiyah. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta benda berdasarkan cara khusus yang dibolehkan syara yang disepakati. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 275. Selain itu, Allah juga mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar yang berbunyi dari Rif'ah ibn Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabur ataupun jujur. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa kebantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar, yaitu dengan uang. Nah, setelah kita membahas tentang hukum jual beli, maka kita akan beralih ke rukun jual beli. Menurut jumhur ulama,
Rukun jual beli itu ada 4, yaitu pertama adalah akad atau ijab kabul. Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, ijab kabul menurut cara yang diisyaratkan sehingga tampak akibatnya. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, diantaranya dengan cara tulisan, dengan cara isyarat, dengan cara saling memberi, dengan cara lisan al-hal. Nah, yang kedua itu adalah orang yang bertekad, subjek, yaitu dua pihak berdiri dari bai, menjual, dan mustari, pembeli, disebut juga akid, yaitu orang-orang yang melakukan akad dalam jual beli. Dalam jual beli tidak memungkinkan terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukannya harus 1. Beragama Islam, 2. Berakal, 3. Dengan kehendaknya sendiri, keempat adalah harus baligh, dan kelima adalah keduanya tidak mubazir. Nah, yang keempat adalah makud alaih, objek. Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada makud alaih, yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, 1. Bersih barangnya, 2. Dapat dimanfaatkan, 3. Milik orang yang melakukan akad, keempat, mengetahui, kelima, barang yang diakadkan ada di tangan, keenam, mampu menyerahkan. Itu dia. Dan yang keempat adalah adanya nilai tukar, penggantian barang. Nilai tukar, penggantian barang yaitu sesuatu yang memenuhi 3 syarat. Bisa menyimpan nilai, store of value, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, unit of account, dan bisa dijadikan alat tukar, medium of exchange. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai sahnya siapa yang boleh jadi pembeli dan penjual. Yang pertama adalah saling rela antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Syarat ini merupakan syarat yang mutlak yang harus ada dalam transaksi jual beli, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 26. Kedua, yaitu kedua belah pihak. Pelaku akad adalah orang yang memenuhi syarat melakukan akad. Maksud memenuhi syarat di sini adalah berakal dan sudah baligh. Maka dari itu akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau orang yang gangguannya kejiwaan dianggap tidak sah kecuali dengan izin walinya. Namun ada pengecualian bagi anak di bawah umur, yakni boleh melakukan akad hanya untuk jual beli hal kecil. Yang ketiga, yaitu masing-masing pelaku akad memiliki hak milik atas harta objek transaksi, tidak sah menjual objek yang tidak kita miliki dan tanpa seizin pemiliknya. Bagi barang milik anak yatim, penyandang keterbelakangan, mental atau gangguan jiwa, maka wali dari mereka disamakan statusnya sebagai pemilik barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadis berikut. Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Yang keempat yaitu objek transaksi. Objek transaksi ini yaitu adalah barang yang tidak dilarang agama. Menjual barang haram termasuk haram hukumnya, misalnya menjual miras, daging babi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hadis berikut, yaitu sesungguhnya Allah bila mengharapkan sesuatu barang, juga mengharapkan nilai jual bagi barang tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, yaitu objek transaksi adalah barang yang dapat diserah terimakan.
Transaksi jual beli tidak sah apabila objek yang diperjualkan tidak dapat diserah terimakan. Misalnya, jual beli bintang di langit. Hal ini berdasarkan hadis berikut. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi melarang jual beli ghorar atau penipuan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu objek transaksi harus jelas dari segi apapun dan diketahui oleh kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan terjadi transaksi yang tidak jelas objeknya, misalkan jual beli mobil tanpa dilihat terlebih dahulu bentuk fisik serta spek mobilnya. Transaksi dengan objek yang tidak jelas diklarifikasikan ke dalam ghorar dan Allah jelas-jelas melarangnya. Kemudian barang apa saja sih yang boleh dijual belikan? Yang pertama adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Menurut syariat, hampir setiap barang yang dijual pasti memiliki manfaat, mulai dari untuk memenuhi kebutuhan hingga untuk menjadi hiburan atau kesenangan. Namun, seorang muslim harus mampu memahami apakah barang tersebut adalah barang yang boleh dimanfaatkan secara syariat atau tidak. Jika tidak, maka jual beli yang dilakukan bisa menjadi haram. Yang kedua adalah barang yang bisa diserah terima. Barang yang dijual harus merupakan barang yang bisa diserah terimakan. Jika barang tersebut tidak bisa diserah terimakan, maka sama saja dengan menjual barang yang tidak ada. Beberapa contoh barang yang tidak bisa diserah terimakan adalah binatang lepas, burung yang terbang bebas, atau barang yang dirampas dan tidak bisa dikembalikan. Yang ketiga adalah barang dan alat tukar harus sudah diketahui saat menjual atau membeli barang. Maka kedua belah pihak harus sudah mengetahui apa barang yang dijual atau apa alat tukar yang harus digunakan. Mengetahui hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menggunakan panca indera atau dengan menjelaskan sifat-sifatnya. Itu dia penjelasan dari saya tentang konsep jual beli dalam Islam. Analisis pemikiran Abdul Rahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madahib Al-Arba'ah jurnalnya. Semoga bermanfaat ilmunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.